Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12, bertemu kembali dengan Bu Tuti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teladan para tokoh pemersatu bangsa Indonesia. Sebelumnya anak-anak semuanya bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat beserta keluarga di rumah, stay at home ya. Anak-anakku sekalian, kita memulai dari materi hari ini pada bab 1, materi terakhir, teladan para tokoh pemersatu bangsa. Kita awali tokoh teladan itu ada yang dari daerah, ada yang teladan nasional. Teladan tokoh dari daerah meliputi tokoh dari Papua, yaitu yang pertama Frans Kai Sepo. Apa peranan beliau? Adalah menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM tahun 46. Kemudian yang kedua, mengganti nama Papua dan Nederlands Nieuw-Guinea menjadi Irian dan ikut Republik Indonesia yang anti Nederland. Yang ketiga, merancang perlawanan rakyat di wilayah Biak. Yang kedua, tokoh dari Papua yaitu Silas Papare yang mempunyai peranan membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM tahun 45, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII, dan mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta tahun 1949. Berlanjut, tokoh Papua yang ketiga yaitu Martin Inde mempunyai peranan terhadap Indonesia yaitu merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, kemudian memimpin aksi protes yang didukung delegasi dari 12 kepala suku yang ada di Irian. Anak-anak sekalian, siapakah raja pemersatu dari bangsa Indonesia? Yaitu ada yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau Raja Kasultanan Ngayogyakarta. Yang kedua, Raja Kasultanan dari Siak, Riau. Apa peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Yaitu menyatakan bahwa begitu Indonesia merdeka, proklamasi langsung HB9 menyatakan Kasultanan Ngayogyakarta bagian dari Republik Indonesia tahun 45, begitu Indonesia proklamasi. Yang kedua, bahwa HB9 ini memberikan jaminan keamanan kepada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia masa Indonesia Revolusi Kemerdekaan. Maksudnya adalah ketika Kles Belanda yang kedua, bahwa Yogyakarta ini dipakai sebagai pusat pemerintahan, dan Yogyakarta HB9 ini menjamin keamanan para pemimpin yang ada di Yogyakarta. Sedangkan Raja Pemersatu yang kedua, Raja Kasultanan Siak Indrapura Riau, Raja Kasim II, punya peranan menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia, dan yang ketiga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak kepada Republik Indonesia dan melawan Belanda. Yang ketiga yaitu pejuang perempuan, yaitu Opu Daengri Saju. Beliau punya peranan yang sangat besar terhadap Indonesia, yaitu bergabung dengan Partai Sarekat Indonesia atau PSII yang semula bernama Sarekat Islam, SDI, Sarekat Dagang Islam tahun 11, kemudian tahun 12 berubah menjadi Sarekat Islam di Lawean, Surakarta. Beliau bergabung dengan PSII. Yang kedua menjadi ketua PSII di Palopo tahun 1930. Dan yang ketiga, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda.
Terakhir turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada awal kemerdekaannya. Anak-anakku sekalian, kita melaju bahwa di Indonesia tidak hanya pejuang yang mengangkat senjata, tetapi juga ada perjuangan dalam bidang seni. Maksudnya apa dengan bidang seni? Melalui bidang seni, para tokoh ini menimbulkan, menambahkan, memunculkan, membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dari lagu-lagunya, dari tulisannya, begitu. Siapa itu? Yang pertama Ismail Marzuki. Nama itu tidak asing anak-anakku sekalian. Beliau sudah banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan Indonesia yang bernuansa untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Coba nanti anak-anak lihat, anak-anak catat apa saja ciptaan Ismail Marzuki yang setiap saat kita nyanyikan dari mulai TK sudah diajarkan sampai nanti kita nyanyikan sampai perguruan tinggi. Kemudian lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu berjuang melalui pemikiran politiknya dan melalui karya-karya sastranya. Beliau menyumbangkan konsep Pancasila 5 sila pada sidangnya tanggal 29 Mei sampai 2 Juni, konsep Pancasila bersama Profesor Supomo dan Insinyur Soekarno, dan konsep UUD 45. Pejuang nasionalisme yang sangat handal adalah Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Jenderal Sudirman ini semula sebagai seorang guru SD di Muhammadiyah. Ketika perjuangan bangsa Indonesia kemudian meninggalkan guru, bergabung dengan PETA, kemudian dilatih di dalam ketentaraan PETA, yang kemudian menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyatnya, yang berhasil menyerang sekutu. Dalam hal ini sekutu adalah Inggris di Ambarawa yang terkenal dengan pertempuran Ambarawa, dan berhasil memukul mundur sekutu dari daerah Jambu Ngepik di Ambarawa. Yang berikutnya, karena keberhasilan Sudirman, kemudian oleh Presiden Soekarno diangkat menjadi Panglima Besar dengan pangkat jenderal, dan ini adalah jenderal termuda. Dan beliau langsung konsisten melawan kolonialisme Belanda, terutama pada agresi militer Belanda yang kedua selama 7 bulan. Walaupun kondisi sakit, beliau tetap memimpin perjuangan dengan sistem gerilya, ditandu, sakitnya sangat parah karena beliau sakit paru-paru, tetapi dengan perjuangan yang sangat hebat, begitu. Sehingga Indonesia kembali bisa menguasai Ngayogyakarta kembali dengan gerilya Jenderal Sudirman selama 7 bulan. Diakhiri dalam perundingan Rom Royen, Muhammad Rom dan Van Royen dari wakil Belanda. Kemudian pejuang pemberontakan yang lain dari bangsa Indonesia yang berjuang dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, dengan meninggalkan semua kepentingan pribadinya adalah A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Beliau memimpin Divisi Siliwangi, menjadi Kasat Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi Menteri Keamanan. A.H. Nasution ini beliau satu-satunya dari jenderal yang tahun 65 G30 SPKI lolos dari pengejaran, penangkapan dan penembakan PKI G30 SPKI 30 September saat itu malam hari, namun putri beliau yang tertembak mati yaitu Adi Irma Suryani. Kemudian Ahmad Yani ini juga menumpas DITI dan PRRI, menjadi salah satu korban juga pengkhianatan dari PKI tanggal 30 September. Kemudian MT Haryono ini menolak rencana PKI yang saat itu dalam persiapannya usul kepada Presiden Soekarno atau pemerintah untuk membentuk angkatan kelima. Siapa itu angkatan kelima? Yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. MT Haryono menolak itu dan kemudian menjadi korban
dalam peristiwa G30 SPKI. Berikutnya adalah Slamet Riyadi. Nama ini tidak asing, jika nama jalan di Solo, Surakarta, dan di depan Geladak itu ada patung Slamet Riyadi. Apakah peran beliau? Yaitu menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Terlibat dalam penumpasan DI/TII Jawa Barat, juga penumpasan terhadap pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Patung diabadikan di Surakarta dengan patung Slamet Riyadi di depan Geladak yang sangat gagah. Dan nama jalan di Solo, di Kartosuro dengan nama Slamet Riyadi. Kemudian anak-anakku sekalian, siapakah pemikir bangsa Indonesia? Antara lain yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Di mana ada Bung Karno, di situ ada Bung Hatta. Apa peranan beliau? Memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Kemudian pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Anak-anak sekalian, Muhammad Hatta berpendapat bahwa rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Persamaan tujuan bangsa Indonesia adalah mendirikan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita ambil dari perjuangan para tokoh daerah dan nasional, para tokoh nasional Indonesia? Bahwa jiwa patriotisme itu harus kita tiru, jiwa nasionalisme harus kita ambil, semangat juang tanpa menyerah harus kita teladani. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara itu juga harus kita teladani. Kemudian bekerja sama dengan sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah Belanda, itu juga harus kita teladani. Nilai-nilai kejuangan dari para tokoh bangsa Indonesia baik daerah dan nasional itu harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah kami share. Di situ anak-anak untuk menulis siapa foto yang ada di situ, namanya tokohnya siapa, peranannya apa. Peranannya sudah disampaikan Bu Tuti. Kemudian silahkan dikerjakan, dikirim, kemudian paling lambat jam 4 sore. Kemudian anak-anak untuk mempersiapkan belajar untuk pertemuan yang akan datang, pekan yang akan datang, tanggal 12 kita ketemu dengan penilaian harian yang pertama pada bab 1. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, jaga kesehatan anak-anak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaknya gimana ya, Bu? Sing tenis sih to, Mbak? Mboten wonten. Wis ana wis do ning kono ya.